Dean Henderson telah kembali berlatih di Carrington setelah menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Nottingham Forest dan kemungkinan akan menjadi bagian dari skuad untuk menghadapi Leeds di Oslo pada hari Rabu sebelum berangkat untuk tur pramusim di Amerika Serikat minggu depan. Namun, Henderson telah menjelaskan kepada manajernya bahwa dia tidak ingin berada di bangku cadangan musim ini. Diano diharapkan untuk menyelesaikan kepindahan permanen ke Nottingham Forest senilai hingga 20 juta pound, begitu Andre Onana bergabung dengan United. MU dikabarkan semakin dekat untuk mendatangkan Onana. Dengan kepergian David De Gea secara resmi, United dapat berkonsentrasi untuk mencapai kesepakatan. Dengan sumber yang dekat dengan Onana mengatakan, kesepakatan untuk United sedang dalam tahap akhir. Sumber berita Italia, Gazzetta dello Sport, telah mengungkapkan bahwa Inter telah melakukan kontak pertama mereka dengan Chelsea hari ini untuk mengontrak Romelu Lukaku secara permanen. GDS mengklaim tim Italia akan mengajukan penawaran ke Chelsea karena mereka memiliki uang tunai dengan penjualan Onana ke Setan Merah. Setelah menyelesaikan penjualan kiper mereka, Nerazzurri akan mengajukan tawaran awal sebesar 35 juta euro plus tambahan untuk membawa Lukaku kembali ke San Siro. Sementara itu, Everton telah menanyakan tentang kemungkinan mengontrak Tom Heaton musim panas ini. Bos Everton, Sean Dyche, mengenal Heaton sejak mereka berada di Burnley. Bos United, Erik ten Hag, telah memblokir kepindahan pemain berusia 37 tahun itu ke Luton Town. Di saat yang sama, Fulham semakin intens melakukan pembicaraan dengan MU untuk meresmikan kepindahan Fred. Gelandang Brasil sudah menyetujui tawaran Fulham, meski beberapa detail kesepakatan antara kedua klub jauh dari kata sepakat. Bek Manchester United, Alex Telles, menolak kemungkinan pindah ke Benfica musim panas ini. Laporan dari Portugal mengklaim bahwa raksasa Portugal tertarik untuk mendaratkan bintang United, meskipun faktanya ia menghabiskan beberapa musim bermain untuk Porto. Telles yakin dia tidak akan pernah bisa bergabung dengan Internasional karena masa lalunya di Gremio mirip dengan masa tinggalnya di Porto dan hubungannya dengan Benfica. Telles masih bersiap untuk keluar dari United. Kontrak Telles saat ini dengan United berjalan hingga 2024. Sementara menurut 90 Min, Donny van de Beek akan meninggalkan Manchester United musim panas ini dengan perwakilannya dalam pembicaraan dengan beberapa klub Eropa untuk memilah klub berikutnya. Yang terbaru, manajer Crystal Palace, Roy Hodgson, menyatakan minat kepada mantan bintang Ajax itu. Klub-klub di Inggris dan Eropa tertarik untuk mendatangkan playmaker Belanda tersebut. Tim London telah membiarkan duo gelandang tengah berpengalaman, James S1MC High Pronunciation Arthur dan Luka Milivojevic, meninggalkan klub dengan status bebas transfer musim panas ini. Sementara itu, sesama gelandang Albert Sambi-Lokonga telah kembali ke Arsenal setelah masa pinjamannya di Crystal Palace habis. Klub ingin memperkuat lini tengah mereka dan mengambil Jefferson Lerma dengan status bebas transfer. Namun, Palace bukan satu-satunya klub yang tertarik untuk mendapatkan layanan Van de Beek dengan Inter, AC Milan, Roma, Nottingham Forest, Celtic, dan Sevilla semuanya dikreditkan dengan ketertarikan pada pemain tersebut. Wolverhampton dan Glasgow Celtic sudah menanyakan ketersediaan Van de Beek. Namun, kedua klub keberatan jika Donny meminta gaji sebesar yang diterimanya di MU. Dilaporkan saat ini Van de Beek menerima gaji 140 RB per minggu di Manchester United. Van de Beek mungkin perlu menerima penghasilan yang lebih rendah untuk mengembalikan karirnya ke jalur yang benar. Ada nama baru dalam daftar gelandang yang dikaitkan dengan United. Dengan Alan Varela dari Boca Juniors dikatakan sedang diintai oleh MU. Varela adalah gelandang bertahan Argentina berusia 21 tahun, pemain kunci Boca di musim keempatnya sebagai pemain profesional. Situs web Boca melaporkan bahwa
pemandu bakat MU hadir untuk menonton Varela dalam pertandingan terakhir mereka di La Bombonera melawan Tigre. MU juga dikatakan telah mengintai Varela pada bulan Maret, dengan pemain tersebut menarik minat 5 klub elit Eropa, termasuk Barcelona dan Newcastle. Diklaim bahwa Varela memiliki klausul pelepasan sebesar 11,7 juta pound. Apa yang membuat hubungan dengan Varela menarik adalah bahwa para supporter telah menunjuk pasar Amerika Selatan sebagai area bisnis yang harus dilakukan Setan Merah. Dengan salah satu contohnya adalah Alexis Mac Allister. Brighton membayar Argentinos Juniors 6,9 juta pound pada 2019 sebelum meminjamkannya ke Boca Juniors selama 1 musim. De Seagus juga mengontrak Moises Caicedo dari Independiente del Valle Ecuador hanya dengan 5 juta pound. Perekrutan Julian Alvarez oleh Man City adalah contoh lain, ditandatangani seharga 14,1 juta pound. Menangkap pemain seperti Varela dengan biaya yang relatif rendah, kemudian meminjamkannya kembali ke Boca untuk berkembang di musim berikutnya, bisa menjadi risiko yang relatif rendah, potensi pengembalian yang tinggi. Salah satu alasan mengapa pasar Amerika Selatan sekarang dapat dieksplorasi lebih banyak oleh klub Inggris adalah perubahan yang dilakukan pada aturan izin kerja. Manchester United saat ini telah menyatakan mundur untuk memburu Harry Kane. Apakah benar-benar berakhir atau hanya strategi John Murtough? Setelah musim 41 gol yang luar biasa untuk klub dan negara, masa depan Harry Kane adalah pokok pembicaraan utama. Satu-satunya kejutan adalah bahwa Manchester United tampaknya telah meninggalkan pengejaran dengan begitu mudah. Sudah jelas sejak awal bahwa Tottenham akan sulit dihadapi. Ketertarikan dari Bayern Munich terus mengguncang masa depan Kane. Dan ini memunculkan kemungkinan bahwa Manchester United masih diam-diam menunggu, siap menerkam dari kegelapan. Bayern Munich menunjukkan minat terkuat pada pemain internasional Inggris, kembali dengan tawaran kedua untuk sang striker. The Guardian melaporkan Bayern akan menawarkan 70 juta pound plus add-on, setelah tawaran pertama 60 juta pound ditolak. Kane hampir pasti akan mengakhiri paceklik trofi pribadinya, dengan Bayernnya memenangkan gelar reguler Bundesliga. Dan dia akan dapat kembali ke Liga Premier dalam waktu beberapa tahun dan berusaha untuk menyalip rekor gol divisi Alan Shearer. Dia hanya memiliki 1 tahun tersisa di kontraknya saat ini di Tottenham. Disinilah Manchester United mungkin akan mencermati tawaran Bayern, jika sampai pada tahap di mana Tottenham menerimanya. Andai Tottenham menerima tawaran 75 juta pound dari Bayern untuk Harry Kane, akan sangat menggoda bagi Manchester United untuk datang dan menyamai tawaran itu. Yang tentunya harus diterima oleh Daniel Levy. Bos Tottenham mungkin masih bermain keras. Murtough tahu jika sekarang menawar Kane, mereka akan dipenuhi dengan tuntutan sekitar 100 juta pound. Tetapi dengan keterlibatan Bayern, Tottenham mungkin bertindak berbeda, dan disinilah United dapat menggertak mereka begitu tawaran diterima, dan mencoba memikat Kane dengan tawaran yang lebih baik, dan godaan untuk bertahan di Liga Premier. Murtough telah melakukannya musim panas lalu. Saat MU mengincar Tyrell Malacia, klub menunggu Lyon untuk menyetujui biaya dengan Feyenoord sebelum datang untuk membajak kesepakatan tersebut. Kepindahan Malacia ke United terjadi setelah Lyon memiliki kesepakatan lisan mengenai biaya. Biasanya ketika United datang menawar, klub pemilik akan menambahkan harga. Menunggu klub lain melakukan penawaran adalah strategi yang berisiko. Tetapi dalam kasus Harry Kane, itu bisa menjadi satu-satunya jalan maju United musim panas ini. Di tengah masalah anggaran, jika Kane tersedia dengan harga 75 juta pound, Murtough dijamin akan menyediakan uangnya. Stadion Ullevaal di Oslo menjadi tuan rumah pertandingan persahabatan pramusim pertama Manchester United di musim panas, saat Setan Merah bertemu dengan Leeds United yang baru saja terdegradasi pada hari Rabu. Setelah itu, pasukan Ten Hag menghadapi tur ke Amerika Serikat, di mana Setan Merah akan menghadapi Arsenal,
West Ham, Real Madrid dan Borussia Dortmund. Setelah memulai persiapan pramusimnya di Carrington, Mason Mount mungkin akan menjalani debut non-kompetitifnya untuk Man United pada hari Rabu. Sementara Lisandro Martinez dan Donny van de Beek kembali berlatih penuh setelah absen di akhir musim karena cedera mereka. Para pemain internasional termasuk Rashford, Bruno Fernandes, Harry Maguire, Casemiro dan Christian Eriksen baru akan melapor kembali untuk pramusim pada hari Senin. Jadi Ten Hag harus memainkan pemain yang ada untuk saat ini. Bintang-bintang muda seperti Amad Diallo, Shola Shoretire, Alvaro Fernandes dan Hannibal Mejbri besar peluangnya diturunkan. Hanya situasi penjaga gawang tetap tidak jelas setelah keluarnya David De Gea, dengan Dean Henderson tampaknya berkonsentrasi keluar dari Old Trafford. Nathan Bishop, Matej Kovar dan Radek Vitek bisa bersaing untuk starter di Oslo jika Tom Heaton belum pulih dari masalah pergelangan kaki. Sementara itu, Leeds juga belum bisa tampil full tim karena Stuart Dallas, Luis Sinisterra, Mark Rocha, Junior Firpo, Tyler Adams, dan Jack Harrison masih cedera. Tyler Roberts, Adam Forshaw, Joel Robles, Robin Koch dan Brendan Aronson sudah hengkang ke klub lain. Pemain internasional seperti Rodrigo dan James, Rasmus Christensen, Max Wober, Ilan Meslier, Crescencio Summerville dan Wilfried Gnonto juga akan absen setelah diberi jatah liburan tambahan.